Ini kita cek bagian bodi, ini sudah pernah repairan nih seperti ini ya, ditarik-tarik bekasnya, dilas-las ini seperti ini. Terus bagian bawah kita lihat ini sobek bodinya. Nah, ini panjang lumayan, ada sekitar 30 cm ini panjang. Terus kolong-kolong seperti ini kondisinya. Ya begini ya, cari mobil itu tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau berburu mobil ke Jawa Timur, perbatasan Indonesia, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ke arah sana dikit. Mobilnya Xenia lama karena budgetnya itu cuma 85 juta, dan mobilnya ini Xenia di harga 89 nego setelah ngecek barang. Ini kita janjian di alun-alun karena yang jual ini saya tidak tahu ini showroom apa enggak, ngakunya ya bukan showroom tapi ya insya Allah showroom gitu. Wes, insya Allah penjual lah gitu ya. Kondisinya seperti apa nanti kita cek aja gitu teman-teman semua. Sekarang kita mau cek ini pesanan Bapak E yang ada di Wonogiri. Mudah-mudahan sesuai sama kriteria kita dan sesuai sama standar yang ada di saya. Karena beberapa kali kita ngecek harga 80 juta itu sulit banget. Dan buat teman-teman semua yang kemarin sering tanya harga 80 juta Avanza, terus terang 80 juta untuk Avanza itu sangat sulit cari yang sesuai standar kita. Banyak banget yang dijual, tapi ketika kita cek ya belum masuk di standar kita gitu maksudnya. Makanya teman-teman semua sangat sulit ya nyari mobil harga 80 juta sekelas Avanza gitu ya. Sekarang kita lanjut tuh nyari mobilnya. Oke, sidik. Oke, jadi kita sudah cek mobilnya. Setelah kita perhatikan dengan seksama
Jadi ada beberapa hal-hal ya atau langkah-langkah teman-teman semua buat ngecek mobil. Yang pertama itu tidak usah buru-buru, tentunya harus sabar. Terus berikutnya lagi perhatikan dengan seksama. Memang mungkin teman-teman tidak ngerti masalah mesin, tidak ngerti masalah bodi mobil, cat mobil. Tapi ketika teman-teman perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan detail beberapa tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita tahu mobil ini seberapa sih sebenarnya penggunaannya, seberapa parah kah, seberapa kilometer tinggi kah. Terus berikutnya lagi seberapa masukkah mobil ini untuk dibeli gitu kan. Dari bodi kita perhatikan, terus kita timbang-timbang gitu ya. Dari sisi kanan perhatikan pintu dibuka, perhatikan sambil nongkrong aja gitu loh. Sambil nongkrong perhatikan gitu ya. Terus pastikan semuanya dalam kondisi yang terang gitu, karena kita harus benar-benar terang untuk memastikan mobilnya bisa kita cek secara signifikan ya. Bener-bener secara detail gitu loh. Tadi dari bodi saya sudah terlalu berat karena ya dari catnya menurut saya ngasal-asalan, ngecatnya beberapa bagian tuh asal-asalan. Terus lampu-lampu itu juga sudah pada menguning, tapi bekasnya ya sudah di kepiye caranya itu biar tidak terlalu terlihat gitu kan. Jadi banyak hal yang dibuat seolah-olah mobil itu bagus lah gitu. Tapi ketika kita periksanya itu secara detail, secara sabar, kita perhatikan secara seksama, nongkrong aja di samping mobil itu, kita ngomong lah, sekarang ngomong ke mobilnya itu, kita seolah-olah itu berbicara sama mobilnya, kamu itu layak enggak sih untuk dibeli, kamu udah capek apa belum, apa aja kekurangan kamu, apa aja yang udah diperbaiki kemarin gitu. Kasarnya ngomong seperti itu sih sebenarnya. Tapi kita secara teknik ya, dalam artian kita cek mesinnya, kita perhatikan mesinnya, ternyata mesinnya ini sebenarnya kilometernya tidak segitu. Itu yang pertama. Kalau udah kilometer tidak segitu, ya baiknya cari juga kelemahan yang lain. Mungkin kalau cuma kilometer aja sih saya tidak masalah ya. Yang penting kilometernya itu masih wajar lah gitu, diturunkannya secara wajar. Tapi kalau udah 300.000 jadi 150, ya itu buat saya kurang masuk ya. Jadi akhirnya dari bodi saya sudah keberatan, dari mesin saya juga sudah keberatan karena ada beberapa bocor-bocor. Terus kemudian sudah high kilometer sebenarnya, walaupun memang coolant itu pakai coolant, terus upper tank masih pakai aslinya, terus kotor gitu ya. Tapi manipulasi yang dilakukan di beberapa tempat, kemudian kayak kampas rem, kayak piringan cakramnya, kemudian bodinya bekas nabrak segala macem. Nah, itu yang membuat kita akhirnya dengan harga yang segitu, itu harganya mintanya 89 jutaan. Saya pikir sementara jangan dulu gitu. Oke. Jadi buat teman-teman semua, bila teman-teman mau nyari mobil sendiri ya tidak masalah sih, karena kalau untuk cari mobil yang benar adalah intinya sabar, terus perhatikan dengan seksama, ajak orang yang bisa dipercayanya nggak cuma sekali, tapi percaya, karena kadang-kadang teman, kadang-kadang saudara itu ya kalau masalah uang itu enggak saudara lagi gitu. Makanya teman-teman semua harus perhatikan itu. Jadi kalau masalah uang ini rada repot. Kadang yang saudara, yang ngakunya saudara, yang ngakunya ini kalau gara-gara uang kadang-kadang sudah enggak ngaku lagi sama saudara kan gitu. Jadi makanya kalau masalah uang harus hati-hati. Masalahnya ketika kita ngecek mobilnya, kadang-kadang ada permainan di sana, dikasih uang lah, dikasih itulah. Kadang-kadang kita lebih mementingkan uang itu dibandingkan mobil ini kena saudara saya, nanti mobilnya jadi bermasalah, saudara saya kesusahan, saudara saya kecewa. Itu enggak itu pikir belakang kan, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini makanya hati-hati dan cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Sekarang kita jalan pulang lagi, perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari rumah. Saya di wilayah Jawa Timur, nggak perlu saya sebutkan ada di mana. Yang jelas kita pulang. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah
tekan tombol loncengnya biar notifikasi selalu ada ketika saya upload video terbaru. Ayo Mas, jalan. Kita nyari jalur cepat ke gunung-gunung. Ini kiri jalan terus kayak.